Hari ini kita live tanya jawab dokter sawit nih, kawan-kawan sawit. Jadi kalau misalnya kawan-kawan sawit semua lagi ada permasalahan di perkebunannya atau lagi butuh pupuk apa, bisa langsung komen-komen aja kawan-kawan sawit. Walaupun kita lagi live 1 jam ke depan untuk menemani kawan-kawan sawit semuanya. Harga pupuk non subsidi sedang turun ya kak? Nah itu harus dicek sama admin ya. Untuk Pak V atau Ibu V bisa langsung DM kita aja. Nanti kita cek harga, kita bantu cek harganya untuk detail lebih lanjutnya. Karena kita ada di ini enggak ya pupuk subsidi di toko sawit. Ada sih kemarin dia cek Pak. Itu yang di toko sawit semua itu yang jenis pupuk MOP KCL dan lain-lain itu NPK apakah pupuk subsidi ya? Mungkin kita nggak update beritanya karena untuk kawasan Jambi gudang ambil gudang pupuk. Ambil pupuk gudang di mana kak? Di Jambi mungkin kak bisa langsung DM aja. Kita di Jambi ada warehouse juga. Nanti kita bantu arahin ke admin yang di Jambi ya, kak Ibu V atau Bapak V. Atau bisa langsung ke kantornya Sawit Pro di Jambi ya, di jalan di dekat bandara. Itu di Cafe Root ya. Nah, di situ bisa langsung datang ke sana untuk menanyakan pupuk ya. Saya juga sudah pernah ke kantornya di Sawit Pro di Jambi dan memang di sana pada saat itu belum ada ya warehouse-nya ya. Oh, belum ada. Iya, belum ada warehouse-nya. Memang khusus untuk pupuk Sawit Pro, pupuk organik pada saat itu memang ditransportasikan masih dari Riau. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, dari Pak Edi nih, Pak Min mau tanya sekarang musim kemarau bagus tidak buat tanam sawit? Oke, ini pertanyaannya sangat bagus ya dan fundamental ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Edi. Mau tanya sekarang musim kemarau bagus tidak buat untuk tanam sawit? Nah sebenarnya tergantung tergantung histori sama curah hujan dan tergantung dengan jenis tanahnya ya. Nah biasanya jenis-jenis tanah yang tidak mampu untuk menahan air dalam kapasitas yang tinggi dan dalam waktu yang lama seperti tanah pasiran, kemudian tanah gambut. Tanah gambut tidak ada masalah dengan daya menggenggam air ya, karena kemampuan menggenggam airnya juga cukup tinggi ya. Namun dia namun karena buffer density-nya sangat rendah, jadi itu ada penurunan paras air ya, water table. Nah kemudian ada juga tanah-tanah seperti ya pokoknya yang kandungan pasirannya sangat tinggi. Hal itu sangat berpotensi untuk menyebabkan terjadinya moisture deficit ke depan. Jadi bagus tidak buat tanaman sawit? Jawabannya tidak bagus untuk tanah-tanah yang sangat rentan terhadap kekeringan tersebut ya, seperti tanah gambut, kemudian tanah pasiran. Nah, ada beberapa tanah yang masih bisa bertahan, tanaman kelapa sawit yang masih bisa bertahan pada jenis-jenis tanah seperti sandy clay loam ataupun clay loam karena kandungan liatnya sangat tinggi. Jadi dia masih bisa menggenggam air tanah dalam jangka waktu yang lama ya. Tapi nanti lama-kelamaan juga dia akan kehilangan air dari dalam tanahnya tersebut. Nah, untuk rekomendasinya sebagusnya di pengendalian gulma dicegah dulu Pak. Jadi kita harus mempertahankan gulma-gulma di permukaan tanah ya. Jadi untuk mencegah evaporasi sama evapotranspirasi. Kemudian untuk peletakan pruning ataupun hasil tunasan sebaiknya diletakkan lebih melebar ya untuk mempertahankan kelembapan tanah dan juga supaya tidak gampang menguap gitu. Oke, gitu ya Pak Edi. Ya. Tergantung jenis tanahnya, Pak. Tergantung jenis tanahnya, tapi overall memang berdasarkan histori curah hujan, mau jenis tanah apapun dia, kalau dia di bawah 100 mm per bulan, itu sudah dikatakan tidak bagus. Itu sudah mencapai titik jenuh maksimal untuk tanah yang paling toleransi terhadap kekeringannya. Nah gitu.
Nah, jadi kalau boleh dijelaskan Pak Edi ini asalnya dari daerah mana, Provinsi Riau, Kabupaten mana, ataupun ada ataupun provinsi lainnya? Tuh, Pak Edi boleh komen-komen detail lebih lanjutnya Pak Edi. Dari Pak Ripani SR, Bang saran di Semirawa, rekom pelepah pendek atau panjang? Oke, Semirawa ini sebenarnya banyak ya. Jadi Semirawa ini Pak Ripani boleh menjelaskan lebih detail lagi ya. Karena Semirawa bukan pasti langsung gambut ya. Kalau Semirawa ini bisa saja dia tanah aluvium, rendahan, dataran rendah. Dia berada di tepi sungai ataupun di sepanjang sungai ya, sungai-sungai yang lebar, kan di Riau banyak sungai yang lebar ya. Jadi itu bisa jadi tanah aluvium atau bisa saja dia tanah gambut. Tanah gambut dan aluvium ini merupakan tanah-tanah rendahan ya. Nah, jadi pelepah pendek atau pelepah panjang pada dasarnya tanah yang tingkat kesuburannya sangat tinggi ataupun secara tekstur itu bagus ya. Itu oke untuk ditanam dengan planting material apapun. Nah, tapi harus diingat semua jenis produsen perbenihan ya, mau itu dari di PPKS ataupun dari Topas ya, produsen Topas ya, itu semua planting materialnya oke ya, itu sudah terseleksi. Sekarang kita lebih mempertimbangkan SPH ataupun stand per hektar kepada petani pokok per hektar dibandingkan dengan pelepah pendek ataupun pelepah panjang ya. Nah, kalaupun dia pelepah panjang, kalau kita tanam di tanah marginal, dia kan nanti akan susah tumbuh, akan susah memanjangnya ya. Nanti secara genetik dia pelepah panjang, tapi kita tanam dia di tanah marginal, nah itu kan pertumbuhannya kan akan lambat juga. Nah, jadi berarti pelepahnya pendek. Sementara secara genetik pelepahnya itu pendek, tapi kita tanam dia di tanah yang sangat subur seperti tanah vulkanis di daerah Sumatera Utara di Langkat, Deli Serdang. Nah, itu potensi untuk menjadi pelepah panjang juga akan semakin tinggi ya. Nah, jadi lebih baik dipertimbangkan stand per hektarnya. Nah, pengalaman kerja saya dulu waktu di gambut itu stand per hektar untuk tanah gambut itu 160 palm per hektar ya, 160 pokok per hektar. Itu dengan kategori tanah gambut, kemudian planting materialnya dibagi topas. Jadi tidak masalah ya, mungkin dibagi topas 2 dan 3, 1, 2, 3 itu mix dia di nursery-nya. Jadi saya juga pelepah katanya topas 3 ya, pelepahnya lebih pendek ya. Namun untuk tanaman untuk di tanah gambut itu lebih dipertimbangkan SPH-nya 160 pokok per hektar. Seperti gitu Pak Rifani. Nanti boleh di ini ya kalau ada dibalas lagi. Ini di tanah aluvium ataupun di tanah mineral ya, di tanah gambut ya. Ya, detail tanahnya gitu ya Iya. Pak Ripani. Selanjutnya Pak Edi di Kalimantan Barat nih Pak Edinya yang tadi. Tadi Pak Edi Kalimantan Barat tanya mengenai kekeringan ya. Oh, yang mengenai curah hujan ya. Ya. Iya. Jadi ya kurang lebih Riau sama Kalimantan Barat ya berada di zona yang sama. Jadi kalau ada efek daripada El Nino juga tentunya kurang lebih Riau dan Kalimantan Barat mungkin kenanya ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya Pak Edi kan bagus untuk kelapa sawit. Jawabannya kalau dia di bawah kurang dari 100 mm per bulan Curah hujannya itu. curah hujan, nah itu sudah tidak bagus lagi ya. Nah, jadi gimana kita mengetahui 100 mm per bulan? Jadi kalau Bapak daerahnya di mana itu coba dicari di perkebunan swasta di dekat itu, bisa dicari-cari informasinya. Entah Bapak di Singkawang, di Sintang, di Putus Ibau, itu boleh lihat histori curah hujan bulanan bulan ini gitu. Nah, di kota itu ya. Nah, ingat juga apa mitigasi kita mengenai untuk kekeringan di bulan ini, karena kekeringan selama 3 bulan berturut-turut itu dapat, atau dikatakan dengan moisture deficit, itu dapat menyebabkan 6 bulan ke depan dan 24 bulan ke depan inisiasi pembungaan ini akan terganggu ya.
Nah, jadi harus kita aplikasikan seperti tanpos. Jadi mulching itu harus sangat diperhatikan ya, Pak ini. Bahan-bahan organik lebih ditambahkan gitu ya. Iya. Saran cara mengatasi ganoderma di gambut, Bang. Cara mengatasi ganoderma di gambut. Nah, kebetulan saya juga peneliti ganoderma ya dulu waktu saya di perusahaan sebelumnya ya. Sebenarnya ganoderma ini merupakan penyakit yang sangat susah untuk dikendalikan ya. Dan memang untuk ganoderma di tanah gambut ini memang predisposing faktornya itu memang sudah ada di tanah tersebut. Misalnya tanah ganoderma kan ada serasa-serasa, terus ada kandungan bahan organik yang sangat tinggi. Nah, itu dapat menyebabkan serangan ganoderma itu lebih cepat ya menyebar ya. Kemudian pengelolaan tanah kelapa sawit di ganoderma ini kalau tidak bagus kan, ini kan tanah gambut ini kan marginal soil ya. Nah, jadi akan lebih rentan kalau kita tidak meningkatkan kesuburan kelapa sawit di tanah gambut gitu. Nah, kalau dari saya saran cara mengatasi ganoderma di gambut ini harus dimulai dari nursery ya. Jadi saya juga baca penelitian dari Ibu Heni Hendarjanti ya. Jadi ya peneliti dari bekas Astra Agro Lestari, dia itu menginisiasi inokulum trichoderma dan mycorrhiza, harus dua-duanya ya. Jadi trichoderma dan mycorrhiza itu sejak dari pre-nursery, kemudian lanjut lagi di aplikasinya di main nursery, kemudian lanjut lagi aplikasinya di lapangan. Jadi memang penelitiannya ini memang di tanah mineral, tapi coba diaplikasikan mulai dari pre-nursery sampai main nursery ya. Untuk saya rasa produk-produk pupuk organik yang memiliki kandungan trichoderma dan mycorrhiza itu kan sudah banyak di pasaran ya. Jadi Bapak tinggal pilih aja mana yang lebih relevan ya. Jadi kalau untuk merek kan saya tidak bisa sebutkan sekarang, tapi mohon dicari mengacu kepada hasil penelitian tersebut. Jadi trichoderma dan mycorrhiza harus kedua-duanya terkandung di dalam pupuk tersebut. Jangan hanya trichoderma saja dan jangan hanya mycorrhiza saja, harus dua-duanya. Gitu ya, Pak ya. Iya. Mycorrhiza dan trichoderma itu tidak terpisah pupuknya, itu sudah ada di dalam pupuknya tersebut. Nah, kemudian predisposing faktor yang kedua yang harus kita cegah di tanah gambut itu, misalnya ini Bapak kebunnya petani atau kebun ini ya, kebun perusahaan ya. Kalau di kebun petani dengan hektaran yang lebih kecil, untuk mencegah infeksi ke tanaman sawit sebelumnya itu, jadi Basidiospora ataupun fruiting body ataupun tubuh buah ya yang kepingannya itu, nah itu pada saat dia bersporulasi, jadi bersporulasi itu dia masih berwarna putih baru muncul, itu segera langsung kita cabut, kemudian masukkan ke dalam plastik, kemudian dibakar. Ya ciri bersporulasi itu kadang dia kelihatan dia embun-embun pada pagi hari. Nah itu di situ dia saat-saatnya infeksius ya. Jadi ada waktunya dia itu infeksius. Jadi kita akan mengambil fruiting body-nya supaya dia tidak terinfeksi ke tanaman yang lainnya gitu. Ya, tanaman lain ataupun tanaman di sebelahnya ya. Nah seperti gitu. Nah sebenarnya kalau Bapak ini apa tadi ya? Pak Zari Jafridiansyah. Pak Zafridiansyah bekerja di perusahaan kah atau smallholders ataukah pribadi ataupun estate owner ya yang di atas sudah 50 hektar. Nah, jadi kalau kita sering mengikuti seminar ganoderma seperti seminar ganoderma yang ada di itu yang tahunan. Nah, itu kan ada pengendalian di daerah kelapa sawit smallholders, kemudian kelapa sawitnya di perusahaan ini berbeda gitu. Nah, kalau untuk seperti yang disebutkan tadi, kepingan ganoderma diambil dari tanaman sawit, itu tidak bisa diaplikasikan di perusahaan swasta yang sampai puluhan ribu hektar ya, ataupun satu rentetan estate itu ada sampai 10.000 ataupun
6.000 hektar itu sangat susah diaplikasikan. Tapi kalau kita masih 100 hektar, silahkan itu dilanjutkan karena itu memutus mata rantai daripada infeksi Ganoderma tersebut. Nah, seperti begitu ya Pak Zafriansyah. Begitu ya Pak. Saya Kalimantan Barat. Wih, banyak gift nih dari Kak Nada. Terima kasih ya Kak Nada giftnya. Jenis gambut Bang, Pak Dipani. Berarti jarak tanamnya 8 kali 8 ya dari Pak Ahidin. Jarak tanam 8 kali 8. 8 kali 8 itu berarti ini kan oh ini Pak Ripari tadi yang ditanyakan mengenai pelepah panjang dan pelepah pendek. Sebentar dulu di itu. Pelepah panjang dan pelepah pendek ini kan tadi ditanyakan ya jenis lahan rawa ya, gambut ya. Oke, ini kalau gambut go ahead ke 160 palm per hektar ya. Nah, kenapa kita katakan 160 palm per hektar ini? Karena pertumbuhannya tentu akan lebih pendek pertumbuhan pelepahnya ya. Nah, jadi kita harapkan kan itu kalau kita lihat foto udara dari dari atas itu satu pelepah dengan satu pelepah lain harus saling bersentuhan ya. Nah, jadi kalau kita melakukan tanamannya kepaduan 135 atau 148 palm per hektar, nah itu akan sangat lama saling menutup satu sama lain. Jadi kita usahakan bagaimana dia bisa saling bersentuhan satu sama lain itu lebih cepat ya. Karena kepadatan pokok per hektar juga menentukan daripada kualitas produksi tanaman tersebut. Nah, ini Pak Ahidin menanyakan, ini mungkin sambungan dari Pak Ripari ya, berarti jarak tanamnya 8 kali 8 ya. Dulu kita 7,65 kali 8,37 ya, seperti gitu ya. Tapi yang pasti masih segitiga sama sisi ya. Tuh. Ya bisa dihitung lah 101 hektar 10.000 meter kuadrat ya. 10.000 meter kuadrat nanti dibagikan jarak tanamnya kalau kita memakai SPH itu 160 palm per hektar. Nah, di perusahaan sebelumnya ini direkomendasikan juga 160 karena kita mencadangkan tanaman sawit berpotensi mati di usia-usia ke 10 ataupun ke 4 tahun karena di situ sudah mulai terlihat serangan Ganoderma. Nah, nanti langsung kita sisip gitu. Nah, jadi coba bayangkan kalau kita di gambut kita buat tanaman dengan jarak dengan SPH 135 per hektar, potensi kematian yang tinggi. Nah, itu kan susah ya. Nah, jadi lebih bagus kita buat dia 160 palm per hektar. Berarti kita kalau nanam itu harus mempertimbangkan untuk sisipan juga gitu ya Pak? Oh iya, kita harus mempertimbangkan sisipan gitu. Karena di gambut ini kan sangat rentan terhadap beberapa potensi-potensi yang menyebabkan kematian. Contohnya yang pertama Ganoderma, kedua rayap. Rayap juga lebih banyak di tanah gambut. Kenapa lebih berpotensi? Karena rayap juga masih menggunakan bahan organik dan selulos ya. Dia mendegradasi selulos. Kemudian yang ketiga itu kumbang tanduk. Kumbang tanduk lebih tinggi juga di tanah gambut. Salah satunya adalah siklus hidup daripada kumbang tanduk itu, yaitu larvanya itu berada di dalam tanah dan dia itu kan menggunakan bahan organik untuk makan selama fase larvanya tersebut. Nah, jadi seperti gitu aja sudah bisa menyebabkan potensi-potensi kehilangan tanaman di tanah gambut itu lebih tinggi dibandingkan tanah mineral. Tanah mineral yang dalam perkataan saya biasa ya, bukan tanah mineral pasiran ataupun sulfat massa. Oke, gitu ya Pak Ahidin. Dari Pak Ripani, kalau pakai Sriwijaya Semikon 5 gimana kira-kira Pak? Nanti Pak, gini Pak, Sriwijaya ini kan produksi daripada Sampurna Agro ya. Nah, jadi yang pernah saya pernah kebutnya di SI Expo di Pekanbaru 2 tahun kemarin atau 1 tahun kemarin itu Sriwijaya ini lebih mengejar kepada adaptabilitas terhadap kekeringan ya. Mungkin karena cocok juga di daerah Sumatera Selatan. Nah, kalau untuk mengomentari sifat fisiologis yang lain daripada Sriwijaya nanti kita DM aja Pak Ripani ya. Iya, sebentar saya ini
Mana handphone saya? Coba screenshot kan aja Pak Arifan. Nanti Pak Arifan ini bisa bantu DM aja nih. iya, nanti bisa di DM-nya. Nanti kalau kita komentari lebih panjang mengenai profil perusahaan rekanan yang lain, sepertinya tidak bagus juga. Berapa tonas dari pos tonas? Dari berapa tonase normal per hektarnya per bulan untuk sawit produktif usia 9 tahun menurut Bapak? Oke. Untuk usia 9 tahun, berarti ini sudah usia ini dari BO 55 muda sawit. Muda sawit. Ya. Bentar, itu ada jawaban itu enggak di atas itu Pak Zafri yang saya pribadi Bang itu. Oh, pribadi itu tadi yang tercakup mengenai Ganoderma ya. Itu yang mengenai Ganoderma tadi sudah dijawabnya. Oke, lakukanlah pengutipan dari Basidiospermnya itu floating bodinya. Ini dari BO 055 muda sawit. Berapa tonasi normal per hektarnya per bulan untuk sawit produksi usia 9 tahun menurut Bapak? Nah, untuk usia 9 tahun, jadi kan fase-fase tanaman sawit ini kan ada immature ya. Immature itu kan sampai 30 bulan. Lepas dia di atas 3 bulan itu kan sudah mature ya. 0 sampai 3 tahun itu kan 0 sampai 2 tahun 3 tahun itu kan disebut dengan TBM juga ya, tanaman belum menghasilkan ya. Kemudian lanjut dia ke TM muda itu 4 sampai 7 tahun. Kemudian TM prime itu kan di atas 4 sampai 7 sampai 15. Nah, kalau 7 sampai 15 tahun ini prime, 9 tahun berarti dia sudah prime. Nah, sekarang Bapak BO 55 ini menanyakan di kondisi seperti apa. Kita ini kan punya prediksi untuk mengetahui kapasitas tonase maksimal daripada blok-blok tersebut. Nah, jadi kalau kita dulu pernah mungkin background daripada perusahaan agronomisnya Sawit Pro berbeda-beda ya. Tapi kalau dari Malaysian based company ya, kita punya konsep namanya SYP ya, site yield potential. Jadi potensial alami yang terdapat pada blok tersebut. Nah, jadi kalau 9 tahun saya bisa bilang 30 ton per hektar harus Pak. 30 ton per hektar, tapi dengan kondisi 8 faktor tersebut harus terpenuhi ya. Planting material oke, curah hujan oke, kemudian jenis tanah ini mencakup kepada kedalaman akar, kemudian water defisitnya, kemudian planting patternnya, kemudian apa lagi ya. Nah, seperti begitulah. Nah, itu ada F1 sampai F8. Jadi faktor pertama sampai faktor 8. Jadi tonase normalnya itu sampai di 30 ton per hektar harus kalau perusahaan sebelumnya. Apalagi persyaratannya memang pupuk memang sangat optimal ya, bukan maksimal. Optimal kita katakan adalah kita memberikan pupuk berdasarkan rekomendasi hasil analisa daun dan hasil analisa tanah per tahun. Nah, itu merupakan konsep daripada perusahaan swasta ya. Nah, kalau kita di perusahaan non swasta, smallholders, kemudian asset owner, mungkin kita bisa mendekati apa yang dilakukan oleh perusahaan swasta tersebut seperti gitu. Oke, itu Pak Bos Muda Sawit. Oke Bang, makasih Bang. Dari Pak Iyakah, Bang, buah cengkeh sebenarnya bisa berbuah normal nggak? Bisa. Jadi Pak Iyakah ini kalau ada waktu, ada kesempatan, coba ikut dengan podcast dari Sawit Pro. Podcast Sawit Pro ini akan dibawakan saya sendiri sebagai agronomisnya ya. Nah, jadi di sini mengupas tuntas gitu secara spesifik per topik ya, satu-satu per topiknya dibahas. Misalnya buah cengkeh, kemudian anatomi tanaman, anatomi bunga kelapa sawit, kemudian amonium sulfat versus amonium nitrat yang sering-sering banyak ditanyakan. Namun karena podcast kita hanya sekali seminggu, nah jadi pantengin aja Pak, nanti bisa diikutin podcastnya.
Nah untuk buah cengkeh ini sebenarnya sudah pernah dibawakan di podcast ya. Tapi di YouTube saya rasa sudah ada ya di mengenai buah cengkeh. Iya. Jadi buah cengkeh ini fenomena buah cengkeh ini sebenarnya sangat banyak penyebabnya Pak. Bisa karena moisture deficit ataupun curah hujan, berarti sangat berkaitan dengan tanah ya. Kemudian usia tanaman muda 4 tahun, 5, 6, nah itu sangat rentan mengalami buah cengkeh dibandingkan dengan tanaman tua ataupun TM prime-nya. Kenapa? Karena nisbah daripada bunga kelapa sawit ini masih lebih tinggi betinanya, masih 9:1 gitu. Nah itu memang juga menjadi tujuan daripada produsen benih, karena kita juga mengejar pembuahannya. Kemudian Elaedobius yang sangat kurang. Jadi kan dibutuhkan 20.000 populasi Elaedobius 20.000 ekor per hektar ya untuk mendapatkan polinasi yang sangat sempurna ya. Jadi supaya tidak terjadi buah cengkeh. Nah, kemudian hujan tidak di range 150 sampai 250 ml per bulan. Kemudian populasi juga bagus. Kemudian beneficial plant juga oke. Nah tapi kalau nutrisi kita tidak penuhi seperti MOP, kemudian boron, nah ini juga sangat membatasi ya. Nah ini sudah pernah disampaikan di podcast ya. Jadi rajin-rajinlah ikut podcast Pak supaya lebih kita kumpas lebih detail gitu. Berarti buah cengkeh ini mirip sama Parthenocarpus? Iya. Oh gitu. Iya, Parthenocarpus buah yang tidak jadi. Sama nama lainnya buah cengkeh ini berarti? Iya, itu nama lainnya. Sama gitu sama Parthenocarpus. Iya, Parthenocarpus itu udah dengar juga nih Pak. buah yang tidak tidak dibuahi secara sempurna gitu. Apa beda pelepah panjang dengan pelepah pendek Bapak? Apakah ini terkait jenis bibit sawitnya? Beda pelepah panjang dan pelepah pendek ini sebenarnya terkait sama jenis planting material ya. Jadi memang ada beberapa produsen kelapa sawit itu yang memang memilih pelepah pendek ya untuk pelepah panjang gitu. Nah, biasanya kan peruntukannya ini kan tergantung daripada lahan yang akan kita tanam gitu. Nah, biasanya kalau untuk pelepah panjang memang kita tanam dia untuk daerah-daerah lahannya punya lereng atau miring gitu. Nah, jadi supaya lebih menutup lerengnya lebih cepat gitu. Nah, jadi terkait jenis bibit sawitnya iya, tapi semuanya itu lebih terkait jenis lahannya, peruntukannya seperti apa gitu. Tapi ada bibit yang khusus, misalnya kita udah tahu nih Pak, ini bibit ini pelepah panjang, pelepah pendek itu udah ada dikategorikan gitu Pak? Ada. Tapi kalau kita sebagai agronomis dulu lebih memilih kepada kesesuaian lahan. Karena kalau pelepah pendek juga kita tanam di tanah yang subur itu cepat panjang. Oh, gitu. Walaupun dia dikategorikan pelepah pendek nih. Gitu. Iya. Nanti jadi panjang juga dia cepat gitu. Ya kalau dikasih pupuk jadi panjang, maksudnya. Panjang juga gitu. Iya. Gitu ya kawan-kawan sawit. Pelepah panjang yang bagus apa Kak? Varietas kecil Pak itu ya Pak? Iya, menyebutkan varietas kan. Nah itu untuk yang ini mungkin bisa di DM aja Mas Faruk. Nanti bisa di DM aja peruntukannya seperti apa, lahannya seperti apa. Kan banyak di sini jenis-jenis varietas ya. Produsen benih itu di Indonesia kan ada sampai 15 lebih ke atas ya. Mulai daripada PPKS, Topaz, Lonsum dan macam-macam. Jadi nanti kita menyebutkan merek kan bukan punya kita juga ya. Iya betul. Nanti buat Mas Faruk bisa langsung isi formulir, ada sebelah sini keranjang biru sebelah kiri. Di situ nanti isi aja Mas Faruk. Nanti kita bantu arahin untuk lebih detailnya jenis kecambah pelepah panjangnya nih Mas Faruk. Itu ada yang menanyakan arah. Info loker. Dia jawab saja. Info lokernya Kak, gimana Pak? Oh ya, untuk ke arah untuk info lokernya bisa kunjungi websitenya Sawit Pro. Nanti ada di bagian karir. Nanti Mbak Ara klik aja sesuai, ada beberapa pilihan itunya, bukan job desknya.
pilihan lamarannya, nanti bisa masukin CV di situ aja Mbak Ara. Itu Mas Wawan. Dari Pak Wawan, Bang, kalau mau buka kebun tapi nggak ada duitnya gimana? Jadi gini, jadi Mas Wawan ini kan belum langsung spesifik menanyakan mengenai mau kebun apa gitu kan ya. Kan nggak harus berkebun kelapa sawit, harus. Betul Iya sih, kan? Iya betul kan? sih Pak. Kebun apa dulu Kebun apa nih dulu Pak kan? Wawan? Iya. Betul. Nah jadi sebenarnya apa keuntungan daripada pembukaan kelapa sawit adalah yang pertama, tanaman sawit itu merupakan yang paling adaptif dibandingkan tanaman jenis perkebunan yang lain. Adaptif terhadap stres lingkungan, kekeringan, banjir, bahkan banjir kemarin di Pulau Lawan ya. Kalau dia belum kena sampai 2 bulan tapi belum kena titik tumbuhnya, selamat itu. Itu Walaupun hebat. banjir tinggi-tinggi gitu ya Pak? Iya, tapi yang tanaman 4 tahun belum kena ke titik tumbuhnya ya, masih sedengkul, sepinggang, itu masih selamat. Titik tumbuhnya berarti di pelepah. Titik tumbuh kelapa sawit itu, nah ini biar saya lanjutkan ya. Titik tumbuh kelapa sawit itu sejajar dengan pelepah ke-49. Pelepah ke-49. Iya. Oh, bukan ke pelepah ke-17 berarti Pak? Bukan, ke pelepah 49. Jadi kalau kita cabut satu persatu, jadi bayangkan sekarang kelapa sawit itu pandan ya. Pernah pandan bikin kacang hijau kan? Nah kita kan ambil daunnya itu ya, Ya. kita cabut. Nah bayangkan kan cabutnya itu kan enak bunyinya kan, Ya, plok ya. gitu ya gitu kan. Nah bayangkan pelepah kelapa sawit itu kita cabut kayak pandan, daun pandan, ya plok-plok gitu ya kan bunyinya kan. Sampai pelepah ke 49, disitulah terakhirnya. Titik tumbuhnya. Iya, disitulah dia terakhirnya. Nah jadi selama tidak terkena titik tumbuhnya sejajar dengan pelepah 49 tersebut, nah disitulah tanaman sawit kelapa sawit sangat aman. Nah jadi itu keuntungannya. Jadi semua orang kan hanya mengupas mengenai bagaimana keuntungan berkebun kelapa sawit ya. Nah itu memang keuntungannya. Kemudian harganya juga oke. Tapi kan kebun yang lain kan bisa dibuka. Kekurangannya belum banyak terekspos untuk menanam kelapa sawit. Salah satunya adalah luas lahan yang dibutuhkan sangat tinggi. Kita harus punya 1 hektar. Betul Pak. Minimal 2 hektar supaya dapat kita return benefitnya. Iya. 1 hektar belum. Iya, saya udah pernah hitung-hitung ya. 2 hektar itu harus baru dapat return benefitnya. Nanti baru 2 hektar, beberapa tahun kemudian menabung Untuk nambah lagi lahannya. Nah, tapi coba kalau orang semua berpikiran seperti gitu ya. Habis sama lahannya Pak? Nah itu dia. Nah jadi boleh berkebun. Ya kebun kan ada kebun bunga melati. Menarik. Iya, kebun. Bisa hidup Pak di Pekanbaru? Harus di Pekanbaru sih. Iya, bunga melati bisa. Bunga melati kan bisa untuk digunakan sebagai teh. Kemudian bunga pengantin itu kan mahal juga tuh. Betul Pak. Kalau 30 ton per tahun berarti 5 ton per bulan. Bisa lebih nggak hasilnya per bulan? Minimal 48 ton per bulan. Secara genetik tanaman kelapa sawit itu tonasenya pada saat TM prime itu 45 ton per hektar per 45 ton per hektar per tahun. Tapi itu sudah dalam faktor yang sudah semuanya terpenuhi ya. Ada nggak yang 45 ton per hektar? Ya 45 ton per hektar per tahun. Lokasinya kebun ini di kebun-kebun punya, kalau kita di perusahaan kelapa sawit swasta itu di bagian section plant breeding atau pemulihan tanaman yang mau jadi mother palms, kemudian progeny palms, kemudian sumber bahan induk. Nah itu karena dirawat sedemikian rupa dan dia memang luasannya palingan 5 hektar, 4 hektar segitu ya. Tapi kalau untuk blok-blok yang lain saya rasa sangat bervariasi. Jadi untuk mencapai itu sepertinya susah ya, mencapai 48 ton per bulan. Ini per bulan ya, bukan per tahun ya, nggak bisa lah. Kalau 30 ton per tahun berarti 5 ton per bulan, berarti 30 dibagi 12 masih bisa. Ada kebun di ini ya, di Langkat itu bisa mencapai 32 ton per hektar per tahun, masih bisa kok dia. Tergantung tanahnya juga, tanahnya kelas S1 kah? Kalau tanah kelas S1 dengan pemupukan yang lebih bagus
sesuai dengan rekomendasi pemupuk Boleh Pak, bagus nih Pak kata agronom. best implementation ya. Nah gini, untuk cara pemilihan bibit ini juga harus disesuaikan ya berdasarkan lineage-nya apa ya, indukannya. Jadi kan ada itu yang seperti Duradeli kali Piscifera ini kan bisa macam-macam kan. Jadi ada Ghana, Econa, ini harus dilihat juga. Jadi usahakan kalau dia sudah di 100 hektar, mainkan aja variasi bibit, jangan hanya BSP saja gitu. Jadi bisa BSP campur topas, bisa topas campur lonsung, nah seperti gitu. Dalam satu hamparan lahan itu dicampur-campur gitu ya Pak? Iya, Boleh, Pak? iya memang harusnya kayak gitu kan. Itu kan kita kan menerapkan variasi genetik di dalam ilmu pertanian. Tapi nanti si pohonnya itu ditandain nggak Pak? Misalnya ini bibit. Lebih bagus ditandai. Perusahaan swasta ditandai. Tapi kalau luas areal kita ini Enggak, ini seniorika lagi. Tapi dia angkatan 21. Jawab Pak. Jadi ini seniornya. Iya Pak. Coba aja jawab. Bapak dari mana? Kayak lihat aja di ini, lihat aja di LinkedIn aja saya sedang deactivate. Jadi kalau mereka mau ngeliat di mana Pak? Klik aja, pasti nanti keluar nama saya, penelitiannya ada. Wih, cari aja nih Pak. Tapi karena nama saya bukan, nama saya Simon ada sambungannya, jadi ya agak private. bukan private, nanti nggak dapet juga. Kalau Mbak Rika dari mana? Kalau saya dari Universitas Riau. Oh, bangga dari Universitas Riau ya. Bangga Pak. Bapak kan lagi S2 di Universitas Riau Pak. Yang pasti saya pengalamannya dari ini, dari perusahaan kelapa sawit Malaysian based company ya. Dari base company. Pak Win, Kak, kalau pengiriman pupuk hanya pakai ekspedisi atau ada pengiriman langsung dari Sawit Pro sendiri? Kita ada pengiriman langsung dari Sawit Pro-nya nih, Kak Win. Jadi kalau misalnya Kak Win dari kebutuhan pupuk, bisa langsung DM aja, atau di sebelah kiri itu ada keranjang biru, kakak bisa isi formulirnya aja, nanti kita arahin untuk pembelian detailnya nih pupuknya itu ya Kak Win. Tuh, dari terserah apa aja. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya mau bergabung jadi tim Sawit Pro, bagaimana caranya? Untuk Bapak terserah Bapak ya ini ya. Bapak terserah apa saja bisa kunjungi website kita di Sawit Pro, ada di bagian karir. Di sana bisa ada berapa banyak posisi. Jadi Bapak bisa lamar aja, kirim CV-nya disesuaikan sama posisi yang Bapak mau. Untuk Kak Win tadi sudah dijawab ya Kak Win. Itu kakak kalau dari pengiriman pupuk tadi sudah dijawab ya. Oke. Dari Bos Muda Sawit, normal jumlah pelepah sawit betul sekitar 48 sampai dengan 49 pelepah. Betul, itu betul untuk TBM, kemudian TBM 30 bulan, kemudian tanaman sawit umur 4 sampai 5 tahun, karena kriterianya masih mempertahankan pertumbuhan vegetatifnya ya. Jadi memang kita harus mempertahankan 48 sampai 49 pelepah. Namun kriterianya ini akan berubah seiring dengan meningkatnya umur tanaman sawit. Jadi setiap umur tidak mungkin kita memberikan kriteria jumlah pelepah, tapi lebih baik kita berikan fasenya seperti itu. Nah, mungkin seperti fase TM di atas 19 tahun, kriterianya mungkin cukup hanya 30 sampai 35 pelepah saja seperti gitu. 2 hektar masih belum Pak, minimal 15 sampai dengan 20 hektar baru nikmat. Racunnya katanya Pak. 2 hektar belum dapat nih hasilnya, minimal. Iya, itu 2 hektar itu masih balik modal. Iya, balik saya hitung-hitung masih balik modal. Itu pun dengan pupuk yang ini ya. Pupuk yang sesuai dengan rekomendasi perusahaan swasta ya. Itu masih 2 hektar Pak. Biasanya dapatnya berapa ton minimal? Itu sama aja kan, nggak masalah dengan hektar kan. Pasti kita harus mengejar gimana dia bisa 20 ton per hektar di tahun declare panen pertama. Declare panen pertama 20 hektar per Iya. tahun. 20 ton per tahun Pak. Iya. Oke, iya benar.
dan 8 spiral. Kalau punya Pak, ada nggak kantornya di Pekanbaru? Ini kita kantornya di Pekanbaru nih Pak, terserah apa saja. Kita di Pekanbaru kantornya ada 2, ada di Jalan Sudirman sama di Air Hitam. Iya, atau Bapak nickname terserah apa saja Pak. Bapak bisa langsung ke admin kan Mbak Rika, kemudian ada di sini ada timnya rajin-rajin juga, ada Mbak Nanya, Kak Bima, Kak Devi. Kalau saya dari IPB Bang, bos muda sawit. angkatan berapa, jurusan apa? Bos muda sawit jurusan apa ya? Jurusan HPT, jurusan HPT nggak ada lagi, jurusan proteksi tanaman, jurusan tanah, jurusan agronomi kah, atau jurusan Fateta? Banyak ya Pak? Banyak. Tadi pertanyaan saya nggak dengar Pak, nge-lag sinyalnya. Pertanyaannya mana tuh Pak bos muda sawit? Bisa ini coba komen lagi, nanti kita bantu jawab lagi. Dari Pak Edra Genesis, aplikasi boron bagusnya di ketiak pelepah atau di tanah dekat batang? Ya di tanah dekat batang Pak. Ini harus diperjelas lagi ya. Jadi sebenarnya efisiensi penyerapan nutrisi itu lebih tinggi dari akar. Kan sudah memang ciptaan dari sananya kalau memang akar itu berfungsi untuk menyerap akar Pak. Jadi ya memang kita harus aplikasikan lewat akar. Lebih bagusnya. Karena udah terserap juga ya Pak ya? Iya, tapi karena dia gramnya ataupun masanya sangat sedikit, itu sekitar 50 boron 75 gram 0,075 75 gram, 150 gram, 100 gram itu hanya di radius 50 cm daripada batang tersebut. Pupuk yang mengandung hara makro, dolomit, kemudian ZA, MOP, KCl itu baru di radius di antara 1 sampai 2,5 meter ataupun jarak terluar daripada pelepahnya. Ini konsep dari pelepah ini kurang tahu ya dari mana diaplikasikan di ketiak pelepah. Memang ada konsep mengaplikasikan di ketiak pelepah. Mungkin ini di daerah-daerah lahan kelapa sawit yang flat prone ya, yang potensial banjir. Jadi sepanjang tahun itu pasti dia tergenang gitu dia kan, ataupun kalaupun nggak tergenang ya palingan kalau di musim kemarau ini basah, becek berair. Jadi bukan dia jadi leaching lagi, bukan run off, bukan leaching, wash off, jadi tercuci habis gitu. Jadi mungkin aplikasikan di ketiak pelepahnya. Iya. Kalau kondisi seperti itu berarti diperbolehkan Pak di pupuk di ketiak pelepah itu? Saya kemarin baru balik dari Pangkalan Bun, itu kondisinya memang sangat dekat sungai. Sepanjang tahun memang ya gitu ya, water table-nya 10 cm, 20 cm sudah sangat kayak sawah gitu ya. Diperbolehkan nggak ya? Saya juga sebagai guru agronomis tidak merekomendasikan, nggak boleh lah, jangan. Mendingan gak usah punya kelapa sawit Gimana itu ya? 2 hektar kotor 7 juta per bulan, belum upah panen sama angkutan. Iyalah, jangan upah panen sama angkutan, masih kita yang mengerjakan itu Pak. Kalau panen oke lah kita egrek ya. Kalau kemampuan egrek ini kan sangat spesifik ya. Jadi nggak semuanya bisa mengegrek ya. Kamu bisa ngegrek ya? Enggak Pak, berat Pak. Pernah coba ngegrek? Potong pelepah doang, ngegrek. Angkat ini ya susah Pak. Oh berarti potong pelepah bukan egrek ya, masih dodos ya? Nah itu nggak susah ya. Jadi untuk egrek aja yang diupahkan orang, tapi kalau sama angkutan yang masih kita aja yang mengerjakan kan masih 2 hektar, kecil lah 2 hektar. Di Charles Building Pak. Jadi Pak Joni, cara mengatasi ganoderma apakah cukup dengan Gremige atau jenis Trichoderma lain? Tadi sudah dijelaskan ya, harus variasi antara Trichoderma dan Mycorrhiza gitu. Kayaknya ini juga sudah pernah jadi bahasan daripada podcast ya, ataupun dari Dokter Sawit podcast. Nanti bisa kita ulangi lagi, atau bisa dicek di YouTube atau di
Sawit Pro di aplikasi Sawit Pro. Di situ ada podcast. Jadi ada historinya di situ. Nah, baca aja mengenai pengendalian Ganoderma. Ini kalau dengan Greenige ya. Greenige ini Fungsi ada. bukan sejenis daripada itu juga, dari biocontrol juga, biocontrol hayati. Jadi dia mengandung, coba dicek apa ini kandungannya gitu. Nah, jadi harus dipelajari juga kalau dia mengandung bakteri di atas pada umumnya bakteri tidak berkembang di pH masam sih. Biasanya itu pH 6 baru hidup. Jadi coba lihat Greenige kandungannya apa. Lihat dulu kandungannya gitu ya Pak Joni. Iya. Pak, ada stok bibit Topaz 3 seri 4. Untuk Topaz kita kita nunggu nih Pak PO. Jadi misalnya pesan, nanti kedatangan dia itu 1 bulan, 30 hari sampai 60 hari nih Pak. Iya, 3 bulan ya. 3 bulan. Bibit BSP atau Bakri Kak itu enggak dengar tadi. Bibit BSP atau Bakri itu bagus nggak yang tadi? Oh iya, dengar? oke. Bagus ya kan Pak? Oke, not bad. Di Baik Temba bagus. Bagus Pak, nih kata agronomis kita. Jadi kalau misalnya bapaknya mau pakai aja gitu. Silahkan, tapi peruntukannya di lahan mana dulu gitu. Oh gitu, tergantung jenis lahannya. Iya. Pemesanan melalui apa itu Pak? Melalui aplikasi Sawit Pro Pak, atau nanti bisa kita DM ya. DM aja Iya, nih Pak. untuk Topaz 3 yang ready Topaz 3 dan Topaz 1 ya. Tuh. Coba di screenshot Bapak itu, nanti kita bisa DM. Nah, sekarang profil orang ada namanya wok lah. Ayo kawan-kawan sawit, waktu kita masih ada sekitar 8 menit lagi untuk menemani kawan-kawan sawit semua. Mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab nih dari kawan-kawan sawit, boleh langsung komen-komen aja, nanti kita bantu jawab. Mungkin atau ke kawan-kawan sawit yang sedang membutuhkan pupuk ataupun kecambah, bisa komen-komen aja nih kawan-kawan sawit. Kemarin pulang dari Sumber, keadaan lahan di sana gimana? Itu tanah S2 ya, tanah klasifikasi S2. Klasifikasi S2 itu? Iya, jadi S1 itu kan Sumatera Utara ya. Sumatera Utara kurang lebih subur ya, ataupun Banten. Tapi jangan, saya nggak menginformasikan Pulau Jawa, nanti kelapa sawit dan Jawa itu serbu kelapa sawit lagi. Jadi panas. Iya, Darmas Raya itu S2 itu merupakan tanah mineral masam. Kemudian teksturnya lebih clay atau cukleyi ya. Jadi sangat banyak kandungan claynya. Kemudian karena itu merupakan sambungan daripada Bukit Barisan, Sumatera Barat kan kita ketahui konturnya juga bukan yang datar ya, tapi dia kan rolling to hilly ya. 20 di atas 12 derajat. Nah, jadi itu saya katakan S2. Jadi perlu tindakan-tindakan khusus untuk meningkatkan produksi TBS di daerah S2 ya. Nah, seperti gitu. Jadi seperti input nutrisi harus bagus, kemudian input nutrisinya jangan ngasal ya. Jadi karena itu merupakan tanah mineral masam, jadi harus lebih diperhatikan pendekatan pH-nya seperti apa. Kemudian curah hujannya juga oke. Namun konturnya yang tidak begitu oke untuk ini ya, untuk pupuk ya. Jadi aplikasi pupuk agak terganggu dengan kondisi kontur yang lebih bergelombang ya, reliefnya itu agak terganggu. Kemudian di sana juga, ini juga menjadi kekurangan daripada kebun daripada estate owner ya, tidak memiliki tapak kuda ataupun terasan. Tidak. Oh, tapak kuda. Iya. Jadi tidak ada tapak kuda menjadi kekurangan daripada perkebunan kelapa sawit. Dari Pak Pradita 01, Topaz 3 seri 4 berapa lama antrinya Kak? Untuk Topaz kita antriannya 3 bulan ya Pak Pradita ya. Mungkin untuk kebutuhan lebih lanjutnya Pak Pradita bisa langsung DM kita aja, atau ada nih keranjang biru di sebelah kiri ujung.
Bapak bisa isi formulirnya aja, nanti kita arahin ke adminnya Pak. Kawan-kawan sawit, waktu kita 5 menit lagi nih sesi live-nya. Untuk kawan-kawan sawit yang masih mau tanya-tanya atau konsultasi tentang permasalahan perkebunannya, bisa langsung komen-komen aja nih Pak, Bu. Tadi yang sering nanya siapa? Itu tadi siapa yang bos? Bos Muda Sawit. Iya, itu asalnya dari provinsi mana Kak? Iya Pak, Bos Muda Sawit, apakah masih di sini? Boleh komen-komen nih. Oh, Kalimantan Barat ya tadi Pak katanya. Oh dia yang Kalbar ya? Bapak pernah kan Pak di Kalimantan Barat? Oh, dari PB dianya. Ya kan dah dibilang itu tadi dari PB. Saya tanya jurusan apa? Oh iya Pak, Bos Muda Sawit, jurusan apa nih Pak? Boleh komen-komen. Itu pemesanan melalui apa itu Kak? Untuk pemesanan bisa DM aja dari toko sawit kita juga Dari bisa. dari Sawit Pro juga bisa, karena Sawit Pro juga merupakan penyalur resmi ya untuk beli Topaz. Ada Pak Komeng. Kenapa? Enggak, namanya Komeng. Komeng juga kan, Komeng Uhui kan. Oh kamu kan Gen Z. Oh, Pak Komeng. Iya. Iya, pelawak kan Pak. Iya, tapi kan nggak ada yang Komeng. Uhui kan itu kan Masih zaman. hidup ya Pak? Masih lah. Tapi itu kan jargon-jargon UI kan sudah dulu. Udah selesai, kita akhiri aja Pak. Tinggal Oke. 3 menit lagi. Udah nggak ada lagi. Ya udah. Untuk kawan-kawan sawit, sudah 1 jam nih kita menemani kawan-kawan sawit semuanya. Mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Kawan-kawan sawit bisa join live kita nanti sore. Kebetulan live kita di FB nih untuk nanti sore sekitar jam 16.30 di FB-nya Sawit Pro. Kawan-kawan sawit bisa langsung kunjungin ke FB-nya Sawit Pro aja. Nanti di jam 16.30 kita akan ada live tanya jawab dokter sawit juga sama agronomis berpengalaman kita. Mungkin Pak Simon ada mau disampaikan Pak? Sering-sering ikut podcast ya supaya lebih paham mengenai apa yang ditanyakan yang lebih detail, karena kita juga mengupas di podcast berdasarkan frekuensi pertanyaan yang sering kami ditanyakan tanya. gitu. Iya. Oh, gitu. Iya. Oke, selamat beraktivitas kawan-kawan sawit semuanya. Terima kasih sudah Dadah. bergabung. Sawit Pro. Terus tumbuh.